kita melalui berbagai pengalaman yang menyakitkan. Jangan mudah mempersalahkan. Karena Roma 8:28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di tengah-tengah pengalaman yang sulit, yang pahit sekalipun saudara, di sana juga itu juga bisa Tuhan pakai membentuk iman kita, membentuk karakter kita, termasuk juga apa? Pengalaman kepemimpinan kita. Pengalaman yang kelima, mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Petrus kita tahu, dia pernah gagal mempertahankan imannya kepada Kristus dengan dia menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Tapi tahukah saudara, dari pengalaman pahit yang dia alami, dia bersungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh memperbaiki diri di hadapan Tuhan. Akhirnya apa? Petrus pun kembali dipakai oleh Tuhan, bahkan menjadi rasul yang luar biasa. Itu lahir dari sebuah pengalaman yang gagal. Jadi saudara, kalau ditanya, adakah manusia di dunia ini yang selalu sukses, sukses-suksesnya? Enggak ada. Setiap orang pasti pernah punya kegagalannya sendiri-sendiri. Tapi yang paling terpenting, bagaimana dari satu kegagalan yang pernah kita alami, kita harus belajar dari kegagalan itu supaya tidak gagal lagi, tapi harus jadi semakin berhasil, dan sil. Itu namanya. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Penemu bola lampu listrik namanya Thomas Alva Edison. Tahukah saudara? Berapa ratus kali Thomas Alva Edison gagal menemukan pasangan yang tepat sehingga menghasilkan bola lampu listrik seperti yang kita nikmati hari ini. Dia tidak hanya 1, 2, 3 kali. Dia tidak hanya 100 kali mengalami kegagalan, tapi 999 kali Thomas Alva Edison gagal menemukan pasangan untuk menghasilkan bola lampu listrik. Sebanyak 999 kali. Dia pernah gagal. Tapi dari 999 kali dia gagal, itu dia belajar, dan belajar. Kenapa gagal? Dan apa penyebabnya? Maka waktu dia melakukan percobaan yang ke-1000, akhirnya dia berhasil menemukan pasangan yang tepat untuk melahirkan bola lampu listrik. Sehingga kita boleh pakai dan nikmati sampai hari ini. Itu contoh konkret bagaimana mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Jadi pemimpin harus sanggup, harus bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Tentu bisa kita bisa bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih kuasa dan pertolongan Roh Kudus yang sudah Tuhan materikan dalam hidup kita. Jadi jangan Bapak Ibu, karena pernah kita gagal dalam satu hal, lalu menangisi terus kegagalan itu. Sehingga kita tidak mau move on, tidak mau bangkit. Si bulus yang bekerja. Tapi seharusnya, waktu kita tahu kita pernah gagal, kita akan bertobat kepada Tuhan dan berjanji Tuhan. Ini pengalaman pertama. Dan ini tidak akan pernah terjadi lagi. Hari ini, esok, dan masa depan. Dan saya mau bangkit. Harus begitu. Saya tidak tahu. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini sedang mengalami kegagalan membangun jemaat. Mengembangkan pelayanan saudara. Mungkin juga kita sedang gagal mengembangkan usaha dan bisnis pekerjaan yang sedang Tuhan percayakan. Tapi jangan berputus asa. Karena Tuhan sedang menambahkan pengalaman bagi saudara lewat kegagalan itu. Supaya di kemudian hari saudara menjadi seorang pemimpin yang sukses. Pengalaman mempraktekkan karakter Kristus. Artinya apa? Seorang pemimpin
harus memiliki karakter yang sama seperti Kristus, seperti dalam Galatia pasal 5, 22 sampai dengan 23. Buah roh adalah kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan masih banyak lagi yang lain. Itu adalah karakter Kristus. Sifat-sifat Kristus itu harus ada dalam diri kita sebagai wujud nyata bahwa kita mau dituntun oleh Tuhan untuk memiliki pengalaman dalam mempraktekkan karakter Kristus. Karena dengan karakter itulah kita menjadi seorang pemimpin yang kuat, pemimpin yang bisa diandalkan, pemimpin yang bisa dipakai Tuhan untuk mengubah hidup orang lain. Maka kita harus meninggalkan karakter-karakter yang buruk di dalam diri kita. Seperti dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan 21. Perbuatan daging telah nyata. Apa itu? Kecemaran, hawa nafsu, kedagingan, kemarahan, perseteruan, perdukunan. Itu harus kita tinggalkan, harus kita amputasi itu dalam diri kita. Jangan itu yang bertahan. Paulus, saudara, dulu karakternya buruk sekali. Itu tercermin dalam Galatia pasal 5, 19 sampai 21. Itulah karakter Paulus sebelum dia bertobat. Tapi setelah Paulus bertobat, terlihat betul perbedaan signifikan. Buah dari pertobatan Paulus itu dia memiliki karakter yang positif. Di dalam Galatia 5, 22 sampai 23 yang disebut dengan istilah buah roh. Jadi pemimpin harus memiliki karakter Kristus dan meninggalkan karakter-karakter yang tidak sesuai dengan karakter Kristus. Kekecewaan terbesar para pengikut terhadap para pemimpinnya. Kekecewaan terbesar dari jemaat kepada pendetanya. Masalah apa? Masalah karakter kan Bapak Ibu. Kekecewaan terbesar dari penduduk suatu negara terhadap pemimpinnya, presidennya. Kenapa? Karakter kan. Maka kita harus punya pengalaman untuk mempraktekkan karakter Kristus. Yang kedua dalam berkomitmen. Artinya pemimpin itu harus bisa dipegang omongannya. Lewat apa? Praktek, tindakan, dan perbuatan. Artinya pemimpin itu tidak boleh hanya sekedar ngomong. Tapi melakukan, no. Tidak bisa. Pemimpin itu harus melakukan. Pemimpin itu harus mempraktekkan apa yang dia katakan. Maka sebelum kita mengatakan kepada orang lain, kita sendiri sudah mempraktekkannya. Sebelum kita minta orang lain mempraktekannya, kita sudah lebih dulu mempraktekannya. Itu namanya baru pemimpin yang berkomitmen. Sulit bagi kita untuk meyakinkan jemaat atau orang yang kita pimpin mempraktekkan firman Tuhan. Kalau kita sendiri tidak bisa menunjukkan bukti konkret daripada praktek firman Tuhan dalam kehidupan, dalam pekerjaan, usaha, dan bisnis kita. Maka kita juga harus punya pengalaman untuk komitmen dan konsisten mempraktekkan apa yang kita khotbahkan, apa yang kita ajarkan, sebelum kita mengajarkan dan mengkhotbahkannya kepada orang. Ini penting. Yang kedelapan, pengalaman dalam berkomunikasi. Sehebat apapun ilmu seseorang tentang leadership atau kepemimpinan, jikalau dia tidak mampu berkomunikasi dengan baik terhadap orang-orang paling dekat dengan dia, orang-orang yang dipimpin, jemaat, karyawannya, stafnya, maka kepemimpinannya tidak akan pernah sukses membawa pengaruh kepada orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang hamba Tuhan di Bandung plus pengusaha sukses. Beliau ini usahanya cukup banyak, di samping dia hamba Tuhan. Dia juga punya usaha di bidang perkebunan kelapa sawit di Sumatera sana. Ribuan hektar dia punya. Dia punya juga usaha pertambangan. Dia juga punya bisnis bidang pendidikan, sampai dia mendirikan sekolah. Dari TK, SD sampai perguruan tinggi. Salah satunya perguruan tingginya itu di Bandung, sangat terkenal.
Dia juga punya bisnis di bidang kontrakan. Bahkan dia juga adalah seorang kontraktor pemborong. Tapi tahu ke saudara, banyak karyawan dan stafnya tidak betah bekerja dengan hamba Tuhan yang satu ini. Kenapa? Karena dia tidak punya pengalaman berkomunikasi yang baik dengan orang-orang yang dipimpin. Seringkali yang keluar dari bibir dan mulut orang ini, kata-kata kasar, kata-kata kotor, hinaan, dan makian. Maka karyawannya tidak betah. Walaupun sebenarnya seringkali dia menjanjikan dengan gaji yang tinggi, Bapak Ibu. Tapi seringkali mereka katakan, tidak sanggup Pak. Karena udah tahu cara memimpin orang-orang. Ya, sangat kasar. Ini harus kita hindari Bapak Ibu. Harus kita jauhi. Supaya kita tidak ditinggalkan oleh orang-orang yang kita pimpin. Yang kesembilan, berpengalaman dalam meningkatkan potensi. Artinya, pemimpin itu tidak boleh stagnan. Pemimpin itu harus terus-menerus mengupgrade diri, artinya menambahkan hal-hal baru di dalam dirinya. Baik berupa pengetahuan, baik berupa keterampilan, dan lain sebagainya. Pemimpin yang kompeten harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Satu, belajar tanpa henti. Mungkin kuliah udah selesai, tapi belajar dari pengalaman orang masih bisa kita dapatkan tuh, tanpa harus belajar secara formal di bangku kuliah. Lewat apa? Kita dengar kesaksian orang, kita baca apa buku biografi seseorang, bahkan kita dengarkan sharing pengalaman hidup orang seseorang. Itu cara pertama. Yang berikutnya apa? Mengembangkan kemampuan diri secara terus-menerus dengan ikut apa? Latihan, ya, seminar. Bahkan kalau masih ada kesempatan lagi, sekolah formal seperti ini. Termasuk juga tidak boleh cepat putus asa atau bosan. Itu prinsip itu. Karena kalau kita cepat putus asa atau bosan, tidak ada sesuatu hal yang baru kita bertambah dalam diri kita. Namanya juga bosan. Dan fokus terhadap penambahan keterampilan yang ingin kita dapatkan. Jadi, seringkali kita yang mau mendapatkan semua hal di waktu yang bersamaan, di hari yang sama, di detik yang sama, nggak bisa, saudara. Mata aja kita cuma punya dua, mulut cuma satu, tangan punya dua. Nggak mungkin. Maka kita harus fokus. Keterampilan mana yang mau kita tambahkan? Kita fokus dulu di situ. Ya, sudah barang tentu arahkan sebuah kemampuan supaya kita bisa maju dan berkembang. Pengalaman yang ke-10 juga kita harus punya, yaitu dalam hal keberanian. Artinya, saudara, berani itu bukan berarti nekat. Orang nekat itu tanpa perhitungan biasanya. Nekat aja modalnya. Tapi berani di sini artinya adalah dia memperhitungkan plus minus, untung rugi dari suatu keputusan dan rencana yang akan diambil. Udah dia pikirkan jauh-jauh hari. Kalau dia tahu, oh ini bisa mendatangkan keuntungan yang lebih besar dengan perhitungan-perhitungan yang akurat, maka dia rencanakan dengan akurat. Mulai dari tahapan paling dasar, menengah, sampai lanjutan. Lalu setelah itu, disiapkan dirinya untuk menghadapi resiko. Karena saudara udah pasti. Satu rencana, satu keputusan, itu pasti ada risikonya. Ada banyak orang tidak berani mengambil keputusan karena selalu berharap ya bahwa dalam setiap keputusan dan rencananya tidak ada risiko. Tidak mungkin. Kita makan aja, makan di rumah sendiri loh Bapak Ibu. Itu sudah punya ada risiko. Kita tidak makan di restoran, kita tidak makan di luar. Makan di rumah sendiri. Yang masak diri sendiri atau istri sendiri. Itu juga mengandung risiko. Risikonya apa kemungkinan?
rasa masakannya nggak pas di mulut. Tetapi, apakah selalu pasti begitu? Nggak juga kan? Jadi maksud saya dalam konteks ini, resiko itu pasti ada. Tapi bagaimana caranya supaya resiko yang besar berdampak negatif itu supaya tidak terjadi, itu yang harus kita pikirkan atau kita harus antisipasi. Jadi jangan jadi takut mengambil keputusan. Ada banyak orang tidak semakin maju dan tidak semakin berkembang di dalam kehidupan pribadinya, di dalam kehidupan rumah tangganya, di dalam kehidupan usaha dan bisnis dan pelayanan. Karena kenapa tidak berani mengambil keputusan? Karena terlalu mengimani resiko negatif yang pasti selalu terjadi. Itu masalah itu. Sehingga ketakutannya sudah lebih duluan muncul daripada keberaniannya. Dia lupa Tuhan selalu sanggup dan siap sedia menopang, menolong dia walaupun dia menghadapi resiko di dalam keputusannya, rencananya baik dalam kehidupan pribadi dan bahkan juga dalam pelayanan. Ini penting. Beberapa orang teman-teman saya satu angkatan yang hamba Tuhan, mereka katakan begini, saya kalau ketemu Pak Tony itu malu banget saya. Saya bilang kenapa? Jujur ya Pak Tony ya. Kalau saya ketemu Pak Tony, saya langsung selalu merasa kalah, selalu merasa tertinggal jauh dari Pak Tony. Loh, saya bilang kenapa? Karena saya lihat Pak Tony itu berani ambil keputusan. Saya itu takut banget loh Pak ambil keputusan. Maka saya bilang begini, kenapa kita harus takut ambil keputusan? Kalau toh juga kita sudah punya perencanaan dan pertimbangan yang matang, di samping itu kita sudah andalkan Tuhan. Masa takut? Pasti Tuhan tolong. Dan saudara, ya ini perlu diperhatikan. Karena ketidakberanian ini seringkali membuat orang apa? Tertinggal jauh. Tertinggal jauh. Para peluang demi peluang sudah Tuhan kasih kepada kita. Kesempatan demi kesempatan